Salatnya sudah Islam, puasanya sudah Islam, nikahnya sudah Islam, matinya sudah Islam, tapi belanjanya masih konvensional. Maka ini belum full, belum 100%. Maka yang sudah sholat, yang sudah puasa sunat, di mana kami belanja Pak Ustadz? Langsung belanja hari ini. Dan kabarnya hari pertama ini gratis. Gratis sampai ke pintu. Pada kesempatan ini hadir bersama kita tokoh-tokoh masyarakat Rokan Hulu. Di antaranya Bapak Dr. Andus Haji Ahmad MSI, Bapak Kaidir. Tak dapat saya sebut satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatnya sudah Islam, puasanya sudah Islam, nikahnya sudah Islam, matinya sudah Islam, tapi belanjanya masih konvensional. Maka ini belum full, belum 100%. Maka yang sudah sholat, yang sudah puasa sunat, di mana kami belanja Pak Ustadz? Langsung belanja hari ini. Dan kabarnya hari pertama ini gratis. Sampai ke pintu. Dan saya nanti langsung belanja pertama. Karena saya bawa duit banyak. Tidak boleh kita hanya menyuruh orang aja belanja. Ustaz dah. Nanti tak bisa. Harus kita belanja. Nah, maka oleh sebab itu yang selama ini sudah rajin puasa sunat, sudah pakai busana muslimah, kalau belanjanya tidak kepada belanja warung Islam, maka belum sempurna. Karena dalam Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu fis silmi, masuklah kamu ke dalam Islam kafah, total. Sekarang banyak orang Islam cuma 3 kali aja. Lahirnya akikah, nikahnya walimah, matinya takziah. Lain daripada itu dia tidak Islam. Oleh sebab itu maka Bapak Ibu, walaupun yang hadir ini tidak seluruh masyarakat Rokan Hulu, tapi insya Allah video ini akan diupload dan akan ditonton oleh seluruh masyarakat. Maka belanjalah ke 212 Mart. Yang pertama, insya Allah orangnya amanah. Kenapa amanah? Karena 212 Mart ini bukan milik satu orang, tapi dia milik saham. Sekarang ini totalnya 800 juta, tapi orang cuma boleh punya saham 20 lembar. Satu lembarnya 500.000. 20 lembar berarti 10 juta. Memang kalau kurang minuman payah. Maka tidak boleh dimiliki oleh satu orang. Karena kalau hanya dimiliki satu orang, curang dia. Pas untung dia untung sendirian, waktu rugi hancur sendirian. Tapi ketika ini dimiliki oleh orang banyak, Ustadz kami cuma punya 500.000, beli saham satu lembar 500.000. Kami punya uang 200 juta, tak boleh beli semuanya. Kenapa? Karena ini milik bersama. Maka insya Allah orang-orangnya adalah orang-orang yang amanah. Amin. Yang kedua, tertulis di sana berjamaah. Sholatnya sudah berjamaah, puasanya sudah berjamaah, belanjanya harus berjamaah. Al-mu'minul qawi, mu'min yang kuat.
khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Kuat ekonominya, kuat fisiknya, kuat otaknya, kuat ilmunya, kuat imannya. Orang miskin kada al-faqru ayyakuna kufran, kata Sayyidina Ali. Hampir saja orang fakir itu berubah menjadi kafir, naudzubillah. Maka sholat kita berjamaah, puasa kita berjamaah bulan Ramadan, pergi ke Makkah tawaf dan sa'i berjamaah, maka belanjanya juga harus berjamaah. Kita sudah ada 212 mat berjamaah. Jangan sampai tinggal berjamaah. Belanja di warung muslim, amanah. Biarlah orang datang belajar tempat kita bukan karena kita menjelek-jelekkan orang. Timbangannya amanah, barang-barangnya baru, berkualitas, tidak ada tipu, karena Nabi kita mengajarkan man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan kami. Dan yang paling penting, yang ujung adalah izzah, ada kebanggaan. Bangga kita orang muslim menjadi kaya. Bangga kita produk-produk muslim dipercaya. Dari mulai air minumnya, minyak gorengnya, kita memotong rentenir mata rantai begitu jauh. Dari mulai penjual beras, padinya sudah dibeli oleh rentenir, lalu mata rantai sampai ke kota, sehingga dia makin miskin, yang kaya makin kaya. Sedangkan ini langsung nanti dibeli lalu dijual, sehingga kita bisa mengangkat harkat martabat seorang muslim. At-tajirus saduqul amin, pedagang yang jujur, yang amanah, khairun. Zaman sudah semakin maju. Elon Musk sudah mikir bagaimana bisa tinggal di Mars. Cina juga sudah sibuk bagaimana bisa membuat matahari baru. Tetapi di sini, di negeri tercinta kita ini, masih banyak orang-orang mabuk agama yang gampang ditipu mentah-mentah. Ingat dulu gerombolan 212? Gerombolan 212 terinspirasi dari gerakan besar yang pernah mereka lakukan dengan kumpul-kumpul di Monas waktu Pilgub DKI di tahun 2016. Karena panitia 212-nya kaget, wah yang kumpul banyak nih. Mulailah otak bisnis mereka bekerja. Padahal mereka waktu kumpul-kumpul itu mengatasnamakan agama. Dari situ mereka membuat koperasi bernama 212 Mart. Sebuah jaringan retail yang menyediakan bahan-bahan pokok sehari-hari. Mirip-miriplah sama Alfamart dan Indomaret. Tapi karena mereka tidak banyak yang paham bagaimana sistem retail itu bekerja, akhirnya beberapa toko pun tutup. Yang ngenes itu yang terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur. Saking semangatnya ingin membela Islam, beberapa orang niat untuk bikin 212 Mart di sana. Dan gak tanggung-tanggung, langsung bikin di 3 titik. Pusat pun merestui, tapi tidak memberikan arahan yang pasti. Dan akhirnya terkumpullah total lebih dari 2 miliar rupiah dana masyarakat yang berinvestasi mulai dari 500.000 rupiah sampai 20 juta rupiah per orang. Sialnya, orang yang berinvestasi itu nggak paham bagaimana model investasi. Mereka hanya transfer saja ke sebuah rekening yang mereka percaya kalau orang itu ulama. Kan nggak mungkin menipu mereka. Permasalahan kemudian datang ketika para panitia yang terdiri dari orang-orang yang ngerti agama tapi nggak ngerti investasi ini bingung. Ini duitnya mau dikemanakan? Mau dikumpulkan di mana? Mereka kasakusuk sampai muncul seseorang yang sama agamisnya dengan mereka menawarkan diri untuk menjadi rekening penampungan mereka. Maka dari duit itu dibangunlah 212 Mart. Berjalan terseok-seok selama 2 tahun dan akhirnya si agamis tadi kabur, nggak tahu kemana jejaknya. Ramelah mereka yang kemarin investasi dan berharap duitnya kembali. Ini juga aneh, katanya investasi untuk akhirat, tapi kok masih berharap untung lebih. Mereka pun ramai-ramai datang ke polisi mengadu kalau mereka sudah ditipu. Beberapa dari mereka mungkin sadar, gua kira kalau gua investasi atas nama agama nggak mungkin ditipu lah karena panitianya takut sama Tuhan. Ternyata kabur juga. Nasi pun sudah menjadi bubur, saudara-saudara. Dan peristiwa penipuan atas nama agama ini mungkin kejadian ke ribuan kali yang terjadi di Indonesia. Tapi banyak yang nggak sadar-sadar juga. Kenapa begitu mudah menipu atas nama agama? Ini yang menarik. Agama selalu diidentikan dengan kebenaran.
Karena itu pembawa agama selalu dianggap orang yang benar, soleh, dan bertakwa. Gak mungkin lah nipu. Kepercayaan terhadap mereka yang disebut ulama atau yang berpakaian gamis itu bahkan bisa mencapai 110%. Apalagi kalau orang itu dianggap cucu Nabi. Wah, bisa-bisa orang itu dianggap setara dengan Nabi. Jadi kenapa harus tidak percaya ketika ada orang yang membawa agama sebagai jalan perjuangan? Gak usahlah ke orang yang ngaku ulama deh. Lihat kotak amal di warung-warung dengan gambar pesantren atau masjid diantah berantah. Banyak orang yang tersentuh hatinya. Mereka menyumbang tanpa ngerti uangnya akan disalurkan kemana. Dan akhirnya terbongkar sudah kalau puluhan ribu kotak amal di Indonesia ternyata dananya disalurkan ke banyak lembaga radikal. Yang terbaru juga ada donasi buat beli kapal selam. Ini yang bikin ketawa. Lah, harga kapal selam standar saja diperkirakan sekitar 4 triliun rupiah. Mau donasi berapa juta umat? Apalagi yang donasi cuma kirim duit 1000-an, 10 ribuan. Kapan bisa terkumpul 1 triliun rupiah saja? Akhirnya ya terkumpul juga lah mereka 1,2 miliar rupiah. Jauh banget dari harapan. Mau disumbangkan tapi TNI Angkatan Laut nolak. Terus duit donasi itu akhirnya dikemanain? Ya dikantongin lah. Nggak mungkin juga dikembalikan ke para penyumbang. Kapan umat beragama ini mau pintar sehingga nggak gampang dibodoh-bodohi atas nama agama? Ketika umat beragama menggunakan akal mereka dalam beragama. Agama itu petunjuk, sebuah kompas untuk memberikan arah yang benar dalam kehidupan. Dan untuk memahami bagaimana kompas itu bekerja, kita harus menggunakan akal dan pengetahuan kita. Gak bisa asal imani saja. Akhirnya kalau asal imani saja, ya jadinya bodoh berjamaah. Ustadznya buta, jamaahnya juga buta. Mulailah berpikir bahwa orang beragama itu harus pintar. Bukan hanya pintar membaca kitab suci, tapi juga pintar di dalam ilmu dan teknologi. Kalau kalian bodoh terus, ya begitulah. Kalian akan terus dijadikan objek kapital buat orang-orang seperti Yahya Waloni yang sudah bodoh, tapi terus menebarkan kebodohannya tanpa ada rasa malu dan dengan penuh kepercayaan diri.